Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghdini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali hari ini kita kembali melanjutkan ya untuk edisi yang kedua Al-Fikr Al-Islami karya Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan juga umatnya. Para pemirsa di channel YouTube Dakwah Tegal yang semoga Allah merahmati kita semua dimanapun kita berada. Tentunya di kesempatan hari ini kajian kita akan masuk ke judul yang kedua. Tak lupa sebelum itu juga bagi para audien baik yang offline maupun online, termasuk juga para kerabat kerja yang bertugas di channel YouTube Dakwah Tegal, saya ucapkan terima kasih atas kerelaannya untuk bisa membersamai ya, untuk kita bisa sharing merolaah bareng kitab Al-Fikr Al-Islami ini. Jadi ketika kita berbicara pemikiran Islam, nah maka mau tidak mau kita itu harus menyelami seluk-beluk Islam itu sendiri. Nah karena itu sebetulnya Islam itu di dalam konteks kehidupan, apakah dia mewarnai seorang muslim ataukah seorang muslim itu menganggap bahwa Islam itu hanya sekedar nilai-nilai substansial semata, nilai-nilai moral, ya, etika semata, atau memang Islam itu memberikan suatu kehidupan yang spesifik bagi kita. Nah, di judul yang kedua inilah ya, atau lebih tepatnya judul yang pertama ya. Kalau sebelumnya itu judul muqaddimah, nah ini judul yang pertama ya. Ini di judul ini Al-Islamu Thariqatun Mu'ayyanatun fil Ais, itu akan dijelaskan apa yang diinginkan oleh Islam atau dampak apa yang Islam berikan kepada seorang muslim dalam konteks pandangan hidupnya, dalam konteks bagaimana cara dia memandang mengenai kehidupan dunia ini. Karena itu Iwan Fillah, untuk bisa kiranya kerelaannya untuk mengabarkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bisa bersama-sama kita menyimak kajian hari ini dengan seksama, karena ketika dulu sudah pernah saya sampaikan, kitab ini memang betul-betul bukan kitab biasa. Dalam konteks modern, ini adalah kitab matan yang padat isi dan tentunya sangat penuh dengan visi dan orientasi di dalamnya, luar biasa. Yang ini bisa mungkin mengubah hidup kita, yang mungkin bisa membuat hijrah pandangan kita, dan tentunya berpindah dari kondisi yang kurang baik menjadi kondisi yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu Thariqatun Mu'ayyanatun
fil aisi. Kurang lebih makna dari judul ini adalah Islam adalah metode kehidupan yang berbeda dari yang lain. Itu maknanya. Jadi muayyanatun ini adalah spesifik. Disebut spesifik, disebut tertentu, artinya kehidupan ya atau metode kehidupan yang digagas oleh Islam itu original, berbeda dari kehidupan yang lain ya. Karena itu tidak bisa dalam konteks akademis misalnya ya mengkaji berbagai macam gaya kehidupan dunia atau mengkaji berbagai macam pemikiran dengan cara melewatkan Islam karena Islam dianggap sekedar agama spiritual. Ini salah. Karena itu di dalam judul ini sekali lagi tegaskan bahwa toriko ya Islam itu adalah torikotun muayyanatun fil ais. Dia adalah kehidupan ya, dia adalah metode kehidupan yang berbeda dari yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu tirajun khasun fil hayati. Islam adalah suatu pola hidup khusus ya, suatu pola hidup khos ya. Mutamayizun an ghairihi kullat tamayuzi, yang sangat berbeda dengan pola hidup lainnya. Jadi yang sangat berbeda secara diametral dengan pola hidup lainnya. Wahwa yafridu alal muslimin aisan mulawanan bilaunin sabitin muayyanin la yatahawwalu wa la yataghayyaru. Jadi Islam ini yafridu alal muslimin, mengharuskan kaum muslimin aisyan mulawanan bilaunin sabitin muayyanin, hidup dengan warna kehidupan yang kokoh ya. Kehidupan yang kokoh, yang mapan, juga spesifik ya. La yatahawwalu wa la yataghayyaru, yang karena dia mapan, kokoh, spesifik, maka dia tidak mengalami pergantian, perubahan oleh hal-hal yang lain, oleh faktor-faktor apapun, termasuk oleh situasi maupun kondisi yang melingkupi manusia. Karena manusia ini dia harus mengubah, tidak boleh diubah. Dalam konteks Islam, dia harus mengubah segalanya. Sekali lagi, Islam adalah pola hidup khusus, pola hidup yang spesifik, berbeda dengan pola hidup lainnya. Dan ini harus dipahamkan dalam benak kita. Islam tidak sama dengan kehidupan yang lain. Ya, Islam ini mengharuskan kaum muslimin hidup dengan suatu style, ya, style kehidupan yang kokoh, spesifik, tidak mengalami pergantian, tidak mengalami perubahan. Wa yuhatimu alaihimu taqayyuda bi'adati rajil khasi. Nah, Islam yuhatimu alaihim, ya, Islam mengharuskan umat Islam ya, at-taqayyuda bihadati rajil khasi taqayyudan. Jadi mengharuskan umat memastikan dirinya terikat gitu ya dengan pola kehidupan khusus tadi itu. Yaj'alhum layat ma'innuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hada naw'il mu'ayyanin ya, fi hada naw'il mu'ayyani minal ais, yang membuat pikiran gitu ya, jiwa kaum muslimin hanya akan merasakan ketenangan dan juga la yash'uruna bis-sa'adati illa fihi, dan kebahagiaan dengan pola kehidupan. Jadi kaum muslimin ini diharuskan oleh Islam ya. Jadi Islam itu mengharuskan umat Islam memastikan untuk selalu terikat dengan pola kehidupan khusus. Nah, ketika terikat dengan pola kehidupan khusus tersebut, yang nanti akan dijelaskan, digambarkan seperti apa,
pola kehidupannya. Nah, maka ini nanti akan membuat pikiran dan jiwa kaum muslimin bakal merasa tenang dan bahagia itu kalau gitu ya, kalau berjalan dengan pola kehidupan itu, tidak dengan pola kehidupan lain. Jadi hanya akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dengan pola kehidupan tersebut. Jadi Iwan Villa, ini kita jadi memahami bahwasanya ada suatu syarat atau suatu kondisi. Ya, jadi aspek takoyud, aspek keterikatan itu yang menjadi syarat gitu ya. Kita nanti itu bakal berjalan dengan pola kehidupan yang khusus tadi. Jadi kalau kita tidak terikat dengan Islam, nah maka pola kehidupan kita bisa jadi sama dengan kehidupan orang kafir, dengan kehidupan orang musyrik, itu bisa sama. Tapi kalau kita mengikatkan diri dengan pola kehidupan Islam, pola kehidupan khusus tadi yang digagas oleh Islam, maka kita akan berbeda dari umat yang lain. Menjadi spesial. Berbeda itu kan spesial. Makanya kuntum khairu ummah ya. Jadi kalian itu diciptakan sebagai umat terbaik. Nah, dalam konteks ketenangan dan kebahagiaan, mengapa di sini disebutkan ketenangan dan kebahagiaan? Gitu ya. Lalu di sini disebutkan pikiran dan jiwa. Pikiran dan jiwa mereka hanya akan merasakan ketenangan, kebahagiaan kecuali dengan pola kehidupan itu. Nah, karena dalam konteks Islam misalnya ya, manusia itu memang sejatinya terdiri dari dua hal. Pertama fikriyah, yang kedua nafsiyah. Ya, atau akliyah atau nafsiyah. Fikriyah atau nafsiyah sama. Jadi ada pola pikir, ada pola sikap. Itu esensi manusia. Jadi manusia itu esensinya apa? Pola pikir dan pola sikap. Itu esensi manusia. Kepribadian manusia itu esensinya. Nah, lalu mengapa disebutkan juga di sini standarnya adalah ketenangan dan juga kebahagiaan. Nah, karena inilah yang sangat dicari oleh manusia. Manusia itu ingin peraturan apapun, ujungnya ingin tenang, bahagia. Ya, ingin tentram, aman, sejahtera, tenang, bahagia. Itu memang fitrah, ya, fitrah manusia. Kalau misalnya kita menjalani suatu kehidupan, misalnya, lalu di dalam kehidupan itu kita merasa ketidaktenangan, kita merasa galau, gelisah, bisa dipastikan berarti kita berjalan dalam kehidupan yang salah. Dan orang katakanlah misalkan manusia dewasa ini demi mencari ketenangan dan kebahagiaan, mereka rela membayar dengan harga yang besar, harga yang mahal, harga yang banyak sekali. Orang itu rela hanya sekedar belanja ke Singapura. Mereka rela hanya ingin piknik ke Eropa. Padahal ketika misalnya kita bisa membangun kehidupan keluarga kita dengan sakinah, ya, mawaddah, dengan rahmah, maka sebetulnya kita itu sudah tidak butuh lagi hiburan dunia. Karena banyak sekali hadis yang menyatakan kalau misalnya kita sudah bisa membangun keluarga yang sakinah, yang tenang gitu ya, yang bahagia, maka buat apa kita cari kebahagiaan yang lain? Asadah ya, asadah wa tuma'nina fid dakhil, kalau kata orang-orang Arab zaman dulu itu. Jadi yang namanya kebahagiaan, ketenangan itu dari dalam diri kita. Laisa bi kharijin, jadi bukan dari luar. Gitu. Jadi kebahagiaan dan ketenangan itu sebetulnya berasal dalam diri kita, bukan dari luar. Gitu. Jadi itu yang kurang lebih seperti itu. Jadi parameter ketenangan dan kebahagiaan ini adalah parameter yang universal, parameter yang standar, yang ini dirasakan oleh manusia normal siapapun juga.
Dan mereka untuk mengejar ini katakanlah butuh membayar harga yang sangat mahal. Akan tetapi dalam konteks nanti Islam akan menjelaskan bahwa semuanya itu ada di dalam ketaatan kita kepada Islam, bukan kepada yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya mu'alif menyampaikan dalam konteks pendetailan dari yang tadi, ja'al islamu majmu'ata mafahimin anil hayati. Jadi ja'al islamu majmu'ata mafahimin anil hayati. Jadi Islam itu membawa sekumpulan pemahaman kehidupan. Ya. Islam itu adalah sekumpulan atau membawa sekumpulan pemahaman kehidupan. Jadi dia itu bukan wawasan, bukan maklumat, bukan informasi semata, bukan. Ya, majmu'ata mafahimin anil hayati. Jadi Islam itu membawa sekumpulan pemahaman kehidupan. Tusyakilu wijhata nazarin mu'ayyanatan. Yang pada gilirannya membentuk pandangan hidup tertentu. Jadi membentuk pandangan hidup tertentu. Membentuk worldview atau membentuk ideologi tertentu. Jadi sekali lagi di sini menyampaikan mu'alif bahwa Islam ini sekumpulan pemahaman kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu, pandangan hidup yang mu'ayyanah, yang beda dari yang lain. Wajah fi khututin aridotin. Islam hadir dalam bentuk garis-garis besar. Ya, ini adalah kasih sayang Allah. Ai ma'anin amatin, ya tu'aliju jami'a masakil insani anil hayat. Jadi Islam itu datang dalam bentuk garis-garis besar. Maksud dari garis besar ini adalah ma'anin amatin, berbagai makna umum, tu'aliju jami'a masakil insani anil hayat, yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Jadi ketika Islam itu datang dalam bentuk khututin aridotin, ya, fi khututin aridotin, dalam bentuk garis-garis besar, maka ajaran Islam itu akan sanggup menjangkau. Ya, ajaran Islam itu menjadi universal akhirnya. Dari sisi universal, ajaran Islam jelas seperti itu. Di sisi yang lain pun, ma'anin amatin, jadi garis besar itu maksudnya makna-makna umum, yang mampu menyelesaikan atau memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia. Mengapa bisa mana-mana umum ini memecahkan berbagai macam problematika kehidupan manusia? Mengapa bisa selesai? Karena Islam itu datang dari zat yang maha mengetahui berbagai macam problem manusia. Jadi pasti Islam itu bisa menyelesaikan segala macam kehidupan manusia. Yustan batu minha bil fi'li ila jukulli muskilatin tahdusu lil insan. Yang secara langsung makna umum tersebut digali, ya. Jadi yang secara langsung dari makna umum tersebut lalu dikeluarkanlah, lalu digalilah, ya, berbagai solusi setiap problem yang dialami manusia, yang dialami manusia. Jadi karena dia makna umum, ya, karena dia berbentuk makna umum, solusi bagi semua problematika manusia, maka karena dia sifatnya umum, dari situ manusia yang memiliki kapabilitas dalam berijtihad itu nanti akan diberikan kebolehan untuk menggali rincian, detilan dari mana-mana umum tadi. Misalnya ketika disampaikan bahwa di dalam pernikahan ada ketenangan, itu makna umum. Nah, ketenangan ini, gitu ya, nanti oleh ulama didetailkannya dengan berbagai macam dalil-dalil yang ada, digali lagi dalil.
ya. Misalnya cara supaya memiliki keturunan yang soleh, cara supaya hijrah di dalam keluarga dan sebagainya. Termasuk juga misalnya di dalam ajaran Islam ya dijelaskan misalnya secara umum atau secara garis-garis besar bahwa Islam itu akan memberikan kemaslahatan atau memberikan ketenangan. Nah, maka secara detailnya nanti para ulama akan menjelaskan ketenangan dalam konteks misalnya bermasyarakat, kemaslahatan dalam konteks bermasyarakat, kemaslahatan dalam konteks pendidikan sebagainya. Itu nanti dirincikan oleh para ulama. Karena dia maknanya umum, maka dia akan bisa menjangkau seluruh sendi-sendi kehidupan, gitu ya. Dan dia akan berlaku sepanjang masa karena dia umum. Itu kasih sayang Allah. Dan karena Islam ja'a fi khututin aridot, ya, karena Islam datang dalam makna umum yang mampu memecahkan seluruh problematika kehidupan manusia, maka kitab suci yang sampai ke kita pun bentuknya global isinya, umum, ya, tidak begitu detail karena nanti yang mendetilkan adalah para ulama fikih, ya. Sehingga wahyu yang sampai ke kita pun tidak begitu berjubel-jubel, ya. Tidak sampai setebal misalnya, coba bayangkan ya, kalau misalnya hukum Islam itu dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran, waduh, mungkin kita membaca Al-Quran nggak khotam-khotam, ya, karena saking panjangnya. Bisa jadi mungkin bukan cuma beberapa, sekarang kan hanya satu jilid mushaf gitu ya, mungkin bisa Quran berjilid-jilid, dan itu menyebabkan kesusahan dalam implementasi, kesusahan dalam penerapan, sebagaimana hukum yang terjadi sekarang. Hukum sekarang coba bagaimana nih, ya, yang ya sudah sumbernya entah berantah dari mana, yang tentunya sumbernya itu dari semenjak kolonial, lalu diterapkan hingga hari ini. Nanti ada revisi penambahan, wah itu sampai kapan itu? Hukumnya itu terus seperti itu, akhirnya terjadi kekusutan hukum, ya, terjadi crowded. Jadi hukum itu wah udah nggak menentu. Ketika dikumpul-kumpul, wah sudah. Belum lagi bicara soal konsistensi, kontradiksi, ya sudah. Hukum sekarang itu ya banyak yang tidak konsisten dan banyak sekali kontradiksi. Nah ini bukti bahwa Islam itu berbeda, gitu ya. Dan bukti yang menunjukkan bahwa meskipun fi khututin aridotin, namun itu tadi ini justru adalah kebaikan. Karena nanti manusia itu bisa menggali hukum dari situ. Secara detailnya ya, nanti bisa menggali hukum secara detailnya dari situ, sehingga manusia tidak kesulitan untuk membaca hukum ini, misalkan di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran ini tidak menjadi kitab yang berjubel-jubel, tapi luar biasa mujizatnya. Kitab yang begitu tipis dan bisa menyelesaikan masalah kehidupan secara menyeluruh. Nah inilah kehebatan fi khututin aridotin. Baik, selanjutnya mu'alim juga menyampaikan waja'ala ya kullu dzalika mustanidan. Islam menjadikan semua itu bersandar ila qaidatin fikriyah, pada suatu kaidah berpikir tandarju tahtaha, yang dapat melahirkan kullul afkari anil hayati, semua pemikiran tentang kehidupan. Jadi pemikiran mengenai kehidupan itu kan terbagi menjadi beberapa bidang ya. Ada bidang privat, ada bidang berjamaah, bidang komunitas komunal, ada bidang negara dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Islam menjadikan semua itu bersandar pada satu kaidah berpikir yang dapat melahirkan semua pemikiran tentang kehidupan. Wa tatakhidu miqyasan yubna 'alaiha
kullu fikrin far'iyyin. Kaidah itu pun nanti menjadi standar yang melandasi setiap pemikiran baru yang muncul. Nah, ini kata-katanya memang cukup mendalam ya, cukup padat sekali kata-katanya. Jadi bisa dibilang ya bahwa tadi kan sekumpulan pemahaman. Islam itu kan membawa sekumpulan pemahaman kehidupan. Nah, sekumpulan pemahaman tadi itu pada realitasnya itu bakal bersandar pada suatu kaidah berpikir, pada suatu kaidah fikriyah, kaidah berpikir yang nanti dari kaidah itu juga melahirkan semua pemikiran tentang kehidupan. Jadi ada landasannya, ada sesuatu yang menjadi pondasi gitu. Nah, itu yang disebut dengan akidah Islam. Kaidah berpikir ya yang melahirkan semua pemikiran kehidupan. Nah, kaidah itu pun nanti menjadi standar yang melandasi setiap pemikiran baru yang muncul. Pemikiran baru yang muncul, nah ini adalah pemikiran yang nanti muncul karena menghadapi masalah-masalah tertentu lalu dihubungkan dengan pemikiran Islam dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selanjutnya kama ja'alal ahkama minal mu'alijatin wa afkarin wa ara'in munbasikotan anil akidati. Begitupun Islam menjadikan berbagai hukum ya, berbagai hukum tentang solusi kehidupan, pemikiran dan berbagai pandangan ya, tentang pendapat baru. Ini sebagai sesuatu yang lahir dari akidah Islam ya, munbasikotan anil akidah. Mustanbatotan minal khututil aridoti yang digali dari garis-garis besar ajaran Islam. Ini luar biasa ya. Jadi berbagai hukum tentang solusi kehidupan, pemikiran dan juga pandangan. Nah, ini lahir dari akidah Islam. Lahir dari akidah Islam gitu ya. Dan juga yang tadi itu semua juga digali dari garis-garis besar ajaran Islam. Baik, selanjutnya bahwa ini yang penting. Ini adalah quote of the day. Saya baca-baca yang luar biasa. Ini bisa jadi quote of the day. Ini kata-kata berikut ini prinsip yang sangat mendasar. Suatu kata-kata yang betul-betul menggambarkan peradaban Islam. Mu'alif menyampaikan gini. Fahuwa artinya, ya dari penjelasan tadi itu artinya, qad hadada lil insani ya qad hadada lil insanil afkara walam yahudda aklahu bal atlaqahu. Artinya Islam itu membatasi manusia dengan pemikiran tertentu tetapi tidak mengekang aktivitas akal manusia. Jadi hadada lil insanil afkara lam yahudda aklahu bal atlaqahu. Jadi Islam membatasi manusia dengan pemikiran tertentu. Betul. Dengan pemikiran sholat, dengan pemikiran tarbiyah, dengan pemikiran politik Islam, dengan pemikiran hukum Islam dan sebagainya ya. Tetapi itu semua tidak dalam rangka mengekang. Tidak dalam rangka mengekang aktivitas akal manusia. Akal tetap diakui dalam Islam itu. Hanya saja diarahkan. Bal atlaqahu bahkan membebaskan akal manusia. Maksud membebaskan akal manusia itu, akal itu diakui, tidak ditekan sedemikian rupa sebagaimana pada masa abad ke-8. Wa qayyada sulukahu fil hayati bi afkarin muayyanatin lam yuqayyidil insana bal atlaqahu. Islam pun mengikat perilaku manusia dengan pemikiran dan hukum tertentu. Namun tidak mengekang diri manusia, bahkan Islam memberi manusia keleluasaan. Jadi waqayyada sulukahu
Jadi Islam mengikat ya perilaku manusia fil hayati gitu ya di dalam kehidupan bi afkarin muayyanatin ya dengan pemikiran tertentu. Lam yuqaidil insan namun tidak mengekang ya, tidak mengekang diri manusia. Bal atlaqah, bahkan Islam itu memberi manusia keleluasaan. Nah, ini menarik sekali kan? Jadi Islam itu tidak mengekang ya akal manusia. Islam tidak mengekang akal manusia. Tetapi Islam hanya membatasi pikiran manusia, mengatur pikiran manusia. Islam juga tidak mengekang ya, tidak mengekang atau tidak menekan diri manusia. Tapi Islam hanya mengikat, membatasi, mengatur gitu ya perilaku manusia dengan pemikiran. Jadi Islam hanya mengatur manusia supaya manusia ini betul-betul menjadi manusia. Karena tadi itu Islam mengakui akal mereka dan Islam memberi keleluasaan untuk bisa beraktivitas. Meskipun perilakunya tetap harus dijaga dengan aturan Islam. Ini kaidah atau ini quote of the day yang sangat menarik ya. Jadi Islam itu membatasi manusia dengan pemikiran tertentu, tetapi tidak mengekang aktivitas akal manusia. Demikian juga Islam mengikat perilaku manusia dalam kehidupan dengan pemikiran tertentu, namun tidak mengekang diri manusia. Luar biasa, insyaallah. Dan itu terjadi pada masa keemasan Islam. Kita bisa lihat bagaimana aktivitas berpikir yang luar biasa di dalam tubuh umat Islam. Namun tetap mereka meskipun secerdas apapun, mereka tidak sampai ateis. Tidak sampai ateis seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, orang itu kalau diberikan aktivitas berpikir yang sangat leluasa, itu mereka bisa menyimpang. Bisa jadi ateis gitu kan. Sebagaimana kita pernah membaca suatu rilis ya, suatu survei bahwa semakin tinggi pendidikan di suatu negeri di barat tertentu itu malah menjadikan orang itu semakin ilmuwan, maka pada saat yang sama semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Bahkan dia semakin ateis. Nah, ketika dia semakin bodoh, maka dia itu semakin dekat dengan nilai-nilai ketuhanan. Itu ada di sana ya, di negeri entah berantah. Tapi kalau Islam tidak seperti itu, luar biasa. Justru Islam ketika dia semakin hebat dalam berpikir, maka dia semakin dekat dan yakin akan keberadaan Sang Pencipta. Nah, untuk hal ini nanti saya kira akan ada di edisi ketiga ya, nanti ada judul yang lebih khusus mengenai hal tersebut. Selanjutnya mu'alif juga menjelaskan, dan disinilah nanti akan terlihat bagaimana keistimewaan, bagaimana kekhususan, bagaimana begitu berbedanya pola kehidupan Islam dengan pola kehidupan yang lain. Mu'alif menyampaikan, Faja'at nadratul muslimi lil hayatid dunya nazrata amalin basimin. Ya, maka muncullah pandangan seorang muslim terhadap kehidupan dunia ini dengan suatu pandangan optimis ya. Optimis ya, suatu pandangan yang penuh harapan, lagi optimis, wajidiyatin, waqiyatin, serius, realistis, wa nazrata takdirin laha biqadariha. Dan juga dia pandangannya ini proporsional ya, sesuai dengan proporsi. Min haitsu annaha, artinya ya yang namanya dunia ini yajibu antunala, memang harus diraih. Wa min haitsu annaha, tetapi ya dari sisi yang lain, laisat goyatan, dunia ini bukan tujuan. Wala yasihu an takuna goyatan, dan memang tidak layak dijadikan
tujuan. Jadi ini yang semakin mengerucut, semakin menunjukkan ke keistimewaan, kespesifikan atau kekhususan pemikiran Islam. Jadi seorang muslim memandang kehidupan dunia ini, dia optimis, serius, realistis, tapi juga tetap proporsional. Artinya apa? Dia memang menyadari dunia ini harus diraih. Ya, dunia ini harus diusahakan. Dunia ini harus dicapai. Tetapi bukan tujuan. Ya, dunia ini bukan tujuan. Dan memang tidak layak dijadikan tujuan. Makanya pepatah Arab mengatakan, janganlah membangun istana di jembatan. Nah, dunia ini jembatan. Jadi orang cerdas tidak akan membangun istana di jembatan. Selanjutnya juga disampaikan oleh mu'alif, konsekuensinya, fayas al-muslimu fi manakibiha. Seorang muslim akan berusaha di penjuru bumi ini. Wa yakulu min rizkillah. Manusia juga akan memakan rezeki dari Allah, ya, akan menerima, ya, akan meraih rezeki dari Allah. Wa yatamata'u bi zinatillahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizki. Juga seorang muslim ya bisa menikmati karunia dan rezeki baik yang Allah anugerahkan kepada hambanya, bisa. Walakinnahu yudriku anna dunya daru mamarin. Akan tetapi dia menyadari dunia ini hanyalah tempat sementara, hanya persinggahan, ya. Wa anal akhirata, dan akhiratlah, hiya darul baqa'i wal khulud, suatu negeri yang kekal nan abadi, ya. Nah, inilah suatu keunikan, suatu kekhususan, suatu keistimewaan, suatu pola berpikir yang ini sangat beda dengan manusia secara umum kebanyakan, apalagi orang kafir dan musyrik. Jadi, iwan fillah, seorang muslim itu berusaha di penjuru bumi ini, ya, dia mengeksplorasi semuanya demi kehidupannya, maisyahnya, juga memakan rezeki dari Allah, menikmati karunia rezeki baik yang Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi tetap, meskipun begitu merasakan kenikmatan di dunia ini, dia tetap menyadari dunia ini hanyalah persinggahan, hanyalah tempat tinggal sementara. Karena nanti ada akhirat, negeri yang kekal dan abadi. Selanjutnya juga Imam Villa, mu'alif menyampaikan, waja'at ahkamul islami tu'aliju lil insani umur bai'i bitoriqatin khasatin kama tu'aliju umur sholati. Berbagai hukum Islam ini hadir memberikan solusi kepada manusia, ya. Segala masalah, masalah perdagangan, bitoriqatin khasatin, dengan cara yang khas. Ya, Islam ini contohnya, ya. Contohnya Islam misalkan hadir memberikan solusi kepada manusia dengan cara yang misalkan yang mengenai, katakanlah, tidak boleh, sebagaimana juga tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang atau komoditas atau benda. Beda cerita dengan peradaban yang lain, yang itu hanya mementingkan untung semata misalnya. Itu kan sudah mulai beda tuh. Dari sisi itu saja itu sudah kelihatan. Bitoriqatin khasatin, gitu ya. Karena nanti dari jual beli ini biasanya muncul problem. Jadi kenapa kok di sini dikatakan tuh aliju? Kenapa memberi solusi? Emang ada apa? Karena biasanya jual beli ini, interaksi manusia dalam konteks jual beli, biasanya suka ada saja problem, masalah yang timbul. Nah, masalah ini akan selesai kalau Islam itu, ya, diterima sebagai solusi. Coba kalau misalkan dalam konteks Islam jual beli itu kan harus jujur, ya kan?
Tidak boleh ada manipulasi harga dan barang. Manipulasi harga dan benda itu kan tidak boleh. Ini kan aman deh jual beli, nggak ada yang aneh-aneh, nggak akan ada terjadi konflik-konflik yang tidak, ya gitu ya, tidak baik. Kama tu aliju umur sholat, sebagaimana Islam pun memberikan solusi tata cara sholat. Loh, emang ada masalah apa dengan sholat? Begini, manusia itu membutuhkan ibadah sebetulnya, membutuhkan ta'abud. Manusia itu perlu mentakdiskan sesuatu, perlu mengagungkan sesuatu. Ini kan sebetulnya kalau Sang Khalik tidak memberikan aturan kepada kita, maka kita bisa menyembah, kita bisa sholat, bisa beribadah dengan cara yang salah dan konyol sekonyol-konyolnya. Ya, sebagaimana ada peradaban yang dia menyembah sesuatu yang aneh. Gitu. Kalau di kita, misalnya sesuatu itu justru menjijikan, tapi di peradaban itu malah disembah, malah dijadikan sebuah berkah. Gitu kan? Nah, ini yang dimaksud dengan tu'aliju umur sholat. Jadi dengan adanya tata cara ibadah alias sholat di sini, maka kita akan terhindarkan dari problem salah sasaran dalam penyembahan. Kan nggak lucu kan gitu kalau kita salah sasaran penyembahan yang harusnya kita menyembah kepada zat yang suci yang agung, ini malah menyembah kepada zat yang menjijikkan, yang rendah dan hina misalnya, kan itu nggak lucu. Wa tu'aliju masyakilal jawazi, ya jawazi bitorikotin khasatin kama tu'aliju umur zakati. Hukum Islam juga memberikan solusi masalah pernikahan ya dengan cara yang khas, sebagaimana memberikan solusi urusan zakat. Tentu kita bisa paham ya, misalnya masalah jeruk makan jeruk gitu ya, itu kan nggak lucu gitu, manusia itu jeruk makan jeruk. Nah coba itu, jadi kalau manusia itu dibiarkan menyalurkan rasa cintanya, istilahnya itu dengan sekehendak hatinya, itu akan menimbulkan sesuatu yang hina-dina, mengerikan. Ya terjadi seperti sekarang. Saya pernah membaca bahwa menurut sejarawan medis, HIV ya, AIDS itu justru muncul gara-gara kasus jeruk makan jeruk. Ya, itu contoh bagaimana kalau misalnya suatu rasa cinta itu tidak diatur oleh Islam. Islam tidak mengekang rasa cinta, tetapi cinta itu diatur. Sehingga cinta ini tidak menghasilkan suatu kerusakan. Terbukti kan, cinta kepada sesama jenis ternyata dalam konteks sejarah medis itu adalah sebagai, ya yang pertama kali di negeri kita itu muncul HIV itu ya kasusnya dari jeruk makan jeruk, kata sejarawan itu. Ini nanti mungkin bisa dikurasek bareng-bareng ya, silahkan. Apa benar seperti itu, apakah salah, nanti silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Kama tu aliju umur zakati, juga sebagaimana Islam pun memberikan solusi urusan zakat, urusan harta. Jadi dengan adanya zakat kita jadi paham bahwa tidak selamanya distribusi kekayaan itu dilakukan oleh mekanisme pasar. Tidak selamanya ya distribusi itu dilakukan dengan istilahnya itu dengan mekanisme pasar, dengan mekanisme ekonomi gitu. Tidak selamanya seperti itu. Dengan adanya zakat, maka orang-orang yang tidak memiliki alat tukar atau yang memiliki alat tukar namun alat tukarnya itu sangat rendah nilai kekuatan tukarnya, itu nanti mungkin bisa katakanlah kebutuhan pokoknya bisa terselamatkan dengan zakat itu, dengan dia menerima zakat. Walaupun dalam konteks yang lebih makro nanti ada lagi, dalam konteks distribusi ekonomi itu ya, yang nanti itu dibahas dalam sistem ekonomi Islam ya, insya Allah pada saatnya nanti kita akan coba bedah itu nanti, tapi tentunya dengan
Itu ya, dengan nanti mungkin program baru ya, dengan izin Allah pada saatnya nanti mudah-mudahan kita bisa berkah. Selanjutnya mu'alif juga menyampaikan wa yubayinu kaifiyata tamallukin mali wa kaifiyata infaqihi bi tariqatin khas. Mekanisme kepemilikan harta berikut cara membelanjakannya atau cara mengeluarkannya dengan cara yang khas. Ini adalah ekonomi ya, ekonomi secara makro. Hari ini ekonomi itu ini yang menyebabkan ekonomi Islam itu kehilangan jati dirinya ya, kehilangan identitasnya. Ekonomi Islam itu sebetulnya berbicara mengenai sistem ekonomi, bukan berbicara ilmu ekonomi. Bagaimana singkatnya? Singkatnya itu ya seperti tadi. Jadi Islam itu menjelaskan mekanisme kepemilikan harta berikut cara mengeluarkan. Nah ini adalah sistem ekonomi. Jadi kepemilikan harta, cara mengeluarkan, cara mengeluarkan. Nah kepemilikan harta beserta dengan cara mengeluarkannya ini kan bisa terbagi dalam 3 dimensi. Dimensi pribadi, dimensi masyarakat, dan dimensi bernegara. Itu masing-masing dalam Islam ada aturan spesifik mengenai kepemilikan. Kepemilikan pribadi itu seperti apa, milkiyah fardiyah, milkiyah ammah, ya, kepemilikan umum itu seperti apa, lalu milkiyah daulah, kepemilikan negara itu bagaimana mekanismenya, itu ada aturannya. Anda bisa baca di berbagai kitab fikih atau mungkin yang lebih spesifik juga ada yang sudah membahas mengenai misalkan al-amwal. Ya, al-amwal baik itu karya yang klasik maupun karya yang modern itu juga mirip-mirip ya isinya. Walid juga melanjutkan wa tufassilul uquda wal mu'amalati bi tariqatin khassah. Hukum Islam juga menjelaskan detail ketentuan transaksi dan muamalah ya, dengan cara yang khas. Misalnya dalam Islam itu yang namanya akad, ya kan? Yang namanya akad itu harus ada ijab kabul. Ini sangat sangat krusial. Jangan dianggap sepele ijab kabul itu. Ketika suatu bisnis misalnya hanya ada misalnya hanya ada ijab saja atau hanya ada kabul saja, maka bisnis itu menjadi bisnis yang tidak syar'i. Misalnya ya, kita hanya menyimpan modal saja. Kita semuanya urunan menyimpan modal-modal. Tapi tidak ada qabul, ya. Tidak ada yang katakanlah menerima. Jadi hanya dikelola langsung oleh saksi manawiyah misalnya, oleh suatu body corporate, itu sebetulnya ya jadi tidak ada person pengelolanya sebetulnya. Jadi yang mengelolanya itu hanya suatu aturan-aturan tertentu saja yang itu tidak masuk ke dalam ijab kabul. Nah, itu contoh ya. Jadi sangat urgent. Makanya Islam mengatur masalah uqud ya, berbagai akad transaksi juga termasuk muamalah ya dengan cara yang kama tufassilul adiyata wal ibadati. Sebagaimana Islam merinci juga ketentuan mengenai doa dan ibadah. Jadi bicara doa dan ibadah juga ada ketentuannya ya. Mu'alif menyampaikan lagi selanjutnya wa tasyrahul hududa wal jinayati wa sa'irul hukumati. Hukum Islam pun menjelaskan ya masalah hudud. Ya, hukum Islam menjelaskan pula masalah hudud ya. Hudud itu ke dalam konteks fikih seperti masalah syarikoh, pencurian, zina, ya perzinaan itu, terus khomer, masalah minuman keras, memabukkan. Gitu. Itu kan ada hukum-hukumnya, ada hududnya. Wasairul ukubati
dan juga mengenai masalah sanksi gitu ya. Jadi wa tasyrahul hududa wal jinayati. Jadi Islam menjelaskan masalah hudud dan juga masalah jinayat, wa sairul ukubati, serta sanksi hukum serta berbagai sanksi hukum lainnya. Kama tasroha adzaba jahannam wa na'imal jannati. Insyaallah ini balaghahnya tinggi. Jadi ini dimuqabalahkan, dibandingkan ya dengan sanksi dunia. Jadi Islam itu merinci mengenai sanksi dunia. Itu ada aturannya, detilannya, rinciannya, konsekuensinya, syarat rukun sebagainya. Sebagaimana juga Islam pun mendetilkan masalah sanksi akhirat. Itu ada. Ya, kama tasroha adzab jahannam wa na'imal jannah. Sebagaimana Islam menjelaskan tentang siksa neraka dan kenikmatan surga. Wa tadulu ala saklil hukmi. Islam pun menunjukkan suatu bentuk ya pemerintahan wa tariqatihi dan metode penerapannya bitirojin khasin ya, dengan bitirojin khasin, dengan pola yang khusus, pola yang spesifik. Jadi Islam menunjukkan suatu bentuk pemerintahan dan metode penerapannya dengan pola yang spesifik. Kama tadulluhu alal indifai zati litatbiqil ahkami wala badridwanillah. Sebagaimana menunjukkan suatu dorongan internal ya. Jadi sebagaimana Islam juga memberi petunjuk ya, penerapan hukum itu lahir dari dorongan internal, dorongan ketakwaan internal untuk meraih ridha Allah gitu. Jadi alhamdulillah poin yang tadi yang awal ya, ala sakwil hukmi wa tariqatihi bitirojin khasin. Jadi dengan konteks tirojin khasin ini, maka mu'alif itu berarti menjelaskan sistem pemerintahan Islam itu berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain. Itu artinya ketika kita membahas suatu, misalkan mungkin dalam suatu kuliah kita membaca, mendengar atau dijelaskan bahwa hukum Islam itu bahwa politik atau sistem pemerintahan di dunia itu terdiri dari anu misalnya. Ya, terdiri dari anu dan sebagainya. Nah, maka Islam itu harus dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan yang berbeda dari sistem pemerintahan yang lain. Dan inilah yang jarang kita dapatkan di dalam buku-buku pelajaran dalam ya berbagai kuliah. Itu kadang-kadang kita tidak menemukan atau kadang-kadang kita tidak disampaikan. Ada sebagian yang tidak jujur yang mengatakan bahwa Islam tidak punya sistem pemerintahan. Padahal bagaimana mungkin Islam tidak punya sistem pemerintahan, sedangkan Rasulullah SAW pun diakui oleh para ulama sebagai mansibud duniawi. Beliau itu memiliki posisi mansibud siasi, ya duniawi siasi, lalu juga mansibud nubuwah. Jadi Rasulullah ketika di Madinah itu memiliki dua posisi. Yang pertama posisi sebagai kepala negara, Raisud Daulah. Yang kedua posisinya sebagai nabi gitu ya. Karena itulah dalam konteks al-ahkam as-sultaniyah yang dulu pernah kita kaji, ya, makna khalifah itu yanubu. Makna khalifah itu adalah pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Rasulullah dalam konteks apa? Dalam konteks riayah su'unil ummah, pengurusan umat gitu ya. Bahasa kitanya seperti itu. Kalau bahasa yang lebih detailnya lagi nanti bisa Iwan Filah mencari video kita mengenai kajian al-ahkam as-sultaniyah ya. Nah itu ya, jadi pemerintahan Islam itu ada sistem yang spesifik. Yang mana menjalankannya itu karena dorongan internal ya. Jadi pelaksanaan hukum itu karena dorongan internal meraih ridho Allah. Ini kalau orang kafir itu melaksanakan hukum dan sebagainya itu kan itu bukan karena ini ya, tapi dia ya mungkin karena manfaat dan sebagainya. Dan itu adalah lemah, dorongan yang lemah. Mu'alif menyampaikan juga
Wa tursiduhu ila alaqati dua daulah ma'asairi duwali wa syu'bi wal umami kama tursiduhu li hamli da'wati lil alamin. Jadi Islam memberi petunjuk, ya, tursiduhu. Islam memberi petunjuk ila alaqati daulah. Aturan mengenai hubungan negara ma'asairi duwali dengan negara, wasubi dengan bangsa, wal umami dengan umat lainnya, ya. Kama tursiduhu li hamli da'wati lil alamin. Sebagaimana memberi petunjuk mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dalam konteks inilah Wali Songo itu masuk, ya. Jadi sebagian Wali Songo yang kita kenal hari ini itu ternyata bukan asli pribumi, ya. Dia berasal dari ulama luar negeri mancanegara. Pertanyaannya, siapa yang membiayai, siapa yang mengirimkan, siapa yang mengutus, siapa yang memfasilitasi kalau bukan suatu kekuatan global pada masa itu. Lalu kenapa kekuatan global itu mau membiayai sesuatu yang abstrak, yang keuntungannya itu tidak katakanlah omsetnya itu tidak ada omsetnya. Ya, itu tadi gitu ya. Inilah kehidupan unik Islam itu. Lihamlid da'wati lil alam. Wa tulzimuhul ittisofi bi ulya sifati. Hukum Islam juga mengharuskan kaum muslimin ini memiliki sifat yang mulia. Bi itibariha ahkaman min indillah. Jadi sifat yang mulia ini diasumsikan atau dianggap sebagai hukum yang berasal dari Allah. Jadi ketika kita berakhlak, kita sedang menjalankan hukum Allah. La li'annaha sifatun jamilatun indanas. Bukan dengan anggapan sifat terpuji itu sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Jadi kita berakhlak baik bukan karena menurut manusia itu adalah baik, bukan. Tapi kita berakhlak baik karena kata menurut Allah, akhlak baik itu ya baik seperti itu. Maka kita jalankan. Wa hakadha ja'al Islamu fa nazama alaqatil insani kullaha ma'a nafsihi wa ma'an nasi. Demikianlah Islam hadir, ya. Ini mengatur hubungan manusia seluruhnya, ma'an nafsihi dengan dirinya sendiri, wa ma'an nasi dengan manusia lainnya. Kata zimihi li alaqatihi ma'allahi. Sebagaimana juga mengatur hubungannya dengan Allah, ya, fin nasakin wahidin minal fikri. Dalam suatu keserasian pemikiran, ya, wa minal mu'alajati, ya, beserta solusi masalahnya. Fasarul insanu mukallafan. Maka manusia akhirnya dianggap sebagai mukallaf, ya, orang yang diserahi tanggung jawab. Lian yasiru fi hadil hayati dunya, ya, fi hadil hayati dunya, yang dia nanti itu berjalan, ya, menjalani kehidupan dunia ini bidafi'in muayyanin dengan motivasi tertentu. Fitorikin muayyanin muhaddanin. Ya. Metodenya spesifik dan juga jelas, wa nahwa ghayatin muayyanin muhaddadatin. Arah dan tujuan spesifik dan juga ya jelas gitu ya. Wa qad alzamal islamun nasa bitaqayyudi fi hadi tariqi wahdaha duna ghariha. Jadi Islam dengan realitasnya akhirnya kita jadi paham, ya, Islam itu ternyata mengharuskan manusia terikat dengan jalan tadi, ya, dengan jalan ini semata dan mengabaikan jalan yang lain. Wa hadarahum adzaban aliman. Islam juga memberikan ancaman bagi manusia siksa yang amat pedih di akhirat, ya, fil akhirah, adzaban aliman fil akhirah, di akhirat kelak. Kama hadarahum uqubatan surimatan. Islam juga memberi ancaman sanksi hukum yang tegas di dunia ini, ya, sataqau idahuma alaihim hatman idahadu an haditoriki qaida sya'ratin. Jadi manusia pasti akan merasakan, ya, salah satu jenis dari sanksi itu. Jadi pasti akan merasakan salah satu jenis sanksi. Jika apa? Jika menyimpang. Ya, jika menyimpang dari jalan Islam ini, meskipun hanya sehelai rambut, ya, meskipun hanya sehelai rambut. Walihada yusbihul muslimu sairan fi hadid dunya fi hadil hayati sairan muayyanan
Karena itu seorang muslim menjalani kehidupan ini dengan suatu jalan yang khas, yaitu isyatan muayyanatan, hidup dengan suatu gaya hidup yang khas, fitirajin khasin, ya, bihukmi tinakihi akidatal islami, ya, sebagai konsekuensi dari memeluk akidah Islam. Wa wujubi taatihi li awamirillahi wa nawahi bitaqayyud bi ahkamil Islam, dan kewajibannya mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah melalui terikat dengan hukum-hukum Islam. Jadi karena itu seorang muslim ini dia menjalani kehidupan ini dengan suatu jalan, suatu gaya hidup, suatu pola hidup yang khas. Karena ini adalah suatu konsekuensi dari akidah Islam. Akidah Islam itu mendorong dia untuk menjalankan kehidupan yang spesial. Serta munculnya kewajiban untuk mentaati perintah, menjauhi larangan melalui terikat dengan hukum-hukum Islam. Fa'ada naul mu'ayyanu minal aisi, jadi fa'ada naul mu'ayyanu minal aisi fi fahmin mu'ayyanin nihaya, ya, jadi suatu tipe spesifik kehidupan, ya, suatu pemahaman spesifik kehidupan ini, jadi punya suatu pemahaman tertentu tentang kehidupan, wa sairin mu'ayyanin fi tariqin mu'ayyanin, dan menjalani suatu pola kehidupan tertentu, amrun mafrudun adalah suatu kewajiban, ya, hatman yang pasti, ala kulli muslimin wa alal muslimina jami'an. Jadi setiap adalah suatu kewajiban yang pasti bagi setiap muslim, seluruh kaum muslimin, ya. Ini suatu kepastian. Wa qad ja'a bihil islamu surihan wadihan fil kitabi was sunnati fil aqidatil islamiyati wal ahkam syar'iyyah. Sejatinya Islam menyampaikan semua itu dengan gamblang, ya, fil kitabi was sunnati, dalam kitab dan sunnah, dalam Al-Quran dan hadis, fil aqidatil islamiyah wal ahkam syar'iyyah, yang tercakup dalam akidah Islam dan hukum syariah, ya. Pemihuna lam yakunil islamu dinan ruhiyan fahasba, ya, fahasaba, ya. Ya. Wa minuna lam yakunil islamu dinan ruhiyan fahasba. Jadi dengan demikian jelas Islam itu bukan hanya agama spiritual belaka. Wala mafahima lahutiyatan au kahanutiyatan. Jadi bukan lahutiyatan atau kahanutiyatan. Jadi Islam juga itu bukan sekedar paham teologis. Jadi Islam itu bukan sekedar paham teologis atau paham kerahiban. Itu bukan. Islam itu tidak seperti itu. Yang dia menjauhi dunia, tidak mau nikah, tidak mau kerja, tidak mau apa. Enggak seperti itu. Atau dia hanya mengurusi masalah akhirat saja, ya. Dinan ruhian, agama spiritual. Nah, gitu. Jadi dengan demikian Islam tidak seperti itu. Jadi dia bukan agama spiritual belaka, bukan paham teologi semata atau paham kerahiban semata, bukan seperti itu. Wa inna ma huwa tariqatun mu'ayyanatun fil aisi yajibu ala kulli muslimin wa alal muslimina jami'an an takuna hayatuhum hasaba hadi tariqati wahdiha. Wa inna ma huwa tariqatun mu'ayyanatun fil aisi. Namun Islam adalah suatu metode kehidupan yang spesifik, ya. Yajibu ala kulli muslimin, yang mengharuskan setiap muslim, walal muslimin jami'an, dan juga seluruh kaum muslimin, antakuna hayatuhum, ya, menjadikan kehidupan mereka hasabah di tariqati wahdah, ya. Antakuna hayatuhum hasabah di tariqati wahdah. Jadi kaum muslimin harus menjadikan kehidupan mereka ini sesuai dengan metode, ya, harus menjadikan kehidupan mereka itu sesuai dengan metode Islam semata. Jadi Islam bukan agama spiritual belaka, bukan pula sekedar paham teologi atau kerahiban, namun Islam adalah suatu metode kehidupan yang spesifik, metode kehidupan yang unik, yang berbeda dari yang lain,
di mana setiap muslim dan seluruh kaum muslimin wajib menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan metode kehidupan yang spesifik, yang khas, yang unik, yang berbeda dari metode kehidupan lainnya yang ada di seluruh dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Iwan Fillah yang dirahmati Allah. Kajian kita malam hari ini mengenai apa yang disampaikan oleh mu'alif ya. Ini suatu judul ya. Suatu judul yang sangat luar biasa. Al-Islamu thariqatun mu'ayyanatun fil ais. Islam adalah metode kehidupan yang berbeda dari yang lain, atau Islam adalah metode kehidupan yang unik, yang khusus. Mudah-mudahan bisa dipahami. Karena itulah Iwan Fillah, untuk materi yang kedua ini, mulai kita harus memiliki gambaran bahwa Islam itu adalah suatu ajaran yang mapan, adalah suatu ajaran yang berbeda dari yang lain, yang akan menghasilkan gaya kehidupan yang berbeda, peradaban yang berbeda, dengan seluruh standar yang berbeda dengan peradaban yang lain. Dan ini harus dipahami seperti itu. Nah, kalau kita sudah memahami itu, baru kita bisa merinci ajaran Islam, baru kita bisa masuk ke dalam furu, ya, ajaran yang lebih furu lagi. Nah, karena apa? Usulnya sudah dibentuk oleh cara pandang kita memahami ajaran Islam, yang mana dia bukan ajaran spiritual belaka, juga bukan ajaran keraiban belaka, tetapi dia adalah suatu metode kehidupan yang spesifik yang harus dijalankan oleh seorang manusia dalam kehidupannya supaya dia meraih keridhaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah dari Al-Fakir. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di edisi 2 minggu yang lagi yang akan datang di judul yang tidak kalah menarik, Al-Fikr Al-Islam ini, karya Syekh Muhammad Ismail rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.